Oke teman-teman, jumpa lagi di channel One to Be Kreatif. Untuk hari ini saya ingin memutarkan video dan mengajak teman-teman untuk melihat dan menonton, karena video ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Tentunya teman-teman akan tertawa-tawa dan ngakak-ngakak. Nah, untuk video kali ini yang dibahas yaitu tentang Dokter Tifa, dan juga ada Roy Suryo, dan juga ada Kurnia. Nah, dan juga ada ini pengacara yaitu Pitra ya, Bang Pitra. Nah, dan ini video-video ini seperti biasa saya dapat dari platform sebelah, dan juga ada teman kreator kita juga di sini. Nah, dan tentunya untuk video-video kali ini full tertawa-tawa ini. Dan untuk video yang pertama, nah ini yaitu tentang Tifariatun dan Suryo Jali dan bersama teman-temannya. Nah, ini digambarkan. Nah, ini tertera di dalam video ini. Nah, ini tentang video hiburan. Dan untuk yang pertama ini mari kita lihat dan kita tonton ini video dari teman kreator kita, yaitu Pak Dewiwit Jawa Istimewa. Ini pasti tentunya teman-teman akan tertawa-tawa. Oke, kita langsung aja. Minggu pagi enaknya ngopi. Wah, mantap banget ini dia Pak Dewiwit nih ya. Minggu pagi enaknya ngopi. Nah, apalagi nih ada gorengannya dan kita ada rokoknya. Nah, dan Pak Dewiwit ini lagi bercerita yaitu tentang anaknya yaitu Tifariatun. Nah, ini lagi kesel, lagi ngambek. Nah, setelah pulang dari Polda ya. Dan ini ya, dan keadaan di rumah ini lagi sepi, adanya ini Pak Dewiwit doang, dan Simbok juga lagi ke pasar. Nah, dan anaknya yaitu Tifariatun ini lagi sedang tidur. Nah, jadi ini bercerita yaitu tentang Tifariatun. Nah, ngambeknya ini kenapa nggak tahunya apa belum dibayar sama si Suryo Jali. Nah, dan sebenarnya di dalam cerita ini ya, nah Tifariatun ini sebenarnya sudah berkeluarga dan mempunyai suami. Nah, ini suaminya ini lagi apa ya, mengungsi, yaitu di kos-kosan. Nah, karena apa? Setiap hari, setiap kerjaan, setiap bertemu, setiap ngobrol yang dibicarakan itu hanya ini ya, tentang ijazahnya Bapak Jokowi. Nah, jadi sebel, makanya dia mengungsikan diri di kos-kosan. Nah, dan ini lebih seru lagi ya. Nah, mari kita lanjut, kita tonton videonya ini. Kan aku tanya, kamu kenapa tuh suamimu tuh marah-marah? Aku bilang, itu Bapak lihat suamimu pasang story di TikTok. Katanya kalau mudah-mudahan salah satu yang dipanggil kepolisian itu istriku. Ya kamu. Nggak ngaku. Tak telepon, ya kan? Tak telepon suaminya. Nah, gimana? Ada apa kamu sama Tifariatun? Anu Pak, kesel aku Pak. Apa-apa bahas ijazah palsu Pak Jokowi Pak, katanya gitu. Mau tidur bahas ijazah Jokowi, mau sarapan bahas ijazah Jokowi, mau ngising bahas ijazah Jokowi, arep tempur Pak bahas ijazah Jokowi. Yo males Pak, pusing aku, mulane kesel aku. Sementara aku ngungsi Pak ke kos-kosan. Melas, aslinya melas. Kayak mesin berangkang. Jadi gini teman-teman, memang ini ada dalangnya, benar ada dalangnya. Ini aku rencana mau mengarani Roy Suryo Jali. Mau aku tanyain, ini sebenarnya gimana, dibayar apa enggak? Kasihan kan Tifariatun, wis ngarep-ngarep ya kan, kebutuhannya akeh. Kalau ada semendik kan lo merinding ya kan?
Jal, tilik, Diva. Far, Don, Masih tidur. Don, Far. Oh. Iya, iya. Far masih tidur. Capean. Iya, tadi ada yang ngintip. Tadi ngerasa Nah, ada itu. mintik-mintik. Oh. Oh ya, Sur. Mindik-mindik. Sini. Ini nih. Ketahuan nih. Kelakuannya nih. Kayak gini. Kayak gitu. Sini. Duduk. Ah. Kamu ngapain mindik-mindik? Perintifar. Masih tidur, nggak usah diganggu. Nih, Pak D mau ngomong. Ya, ini sebenarnya gimana? Itu Tifar itu depresi. Gara-gara kamu. Bukan aku, Pak. Iya, aslinya gimana? Bodoh. Coba ceritain dari awal. Kenapa kamu bisa ngerusuh-ngerusuh ijazah Pak Jokowi? Fitnah itu. Bohong kamu, bohong. Datanya diambil dari mana? Hah? Kamu udah ketahuan bohong itu. Kasihan Pak Jokowi. Iya, orang baik kamu serang begitu. Oh, Bang Jana, gara-gara Bang Jana. Katanya ada sayembara gitu. Katanya gara-gara Bang Jana. Bilang katanya ada sayembara. Jadinya ngikut. Terus Rijal. Siapa lagi? Simon. Siapa lagi? Panggil. Suruh kesini. Iya. Ditungguin Pak D. Bapaknya Tifariatun. Yo. Wes cepet. Aku tunggu. Wes cepet. Pak D tunggu. Yo. Mulai berkuat. Yo kan. Mereka ada yang nyuruh. Tak interogasi mereka semua. Nanti akan dipertanyai satu persatu. Kebongkar. Jadi Tifar masih tidur apa Takutnya kemarin? demam. Masih tidur. Aduh. Nah, itulah cerita dari Pak D Wiwit. Nah, tentang mereka-mereka. Nah, ini dalam ceritanya aja ya, teman-teman. Dan ini ada yang lebih seru lagi. Nah, ini dari teman kreator juga ini dari Bang Klik ke Titik ini. Nah, ini masih sama ini. Yang dibahas yaitu tentang si Roy ya, tentang Roy lah. Oke, kita lanjut aja. Roy panci cina suwa. No, coba lihat no. Satu lagi bro, ini menarik nih. Kita baru ingat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 61, kalau namanya Mulyono, berarti itu tulisnya Moel Jono. Ya. Oke. Kita belum pakai IYD loh. IYD itu baru ada 7273 bro. 73. Ya. Atau kalau dia Joko Widodo ya di Joko. Pakai D ya. Iya, kalau dia pakai Y ya berarti dia Yoko. Yoko Widodo. Kayak Yoko Ono berarti. Kayak Yoko Ono. Ya, ini coba dicari ya aktenya. Jadi ini kita nggak mengatakan akte itu palsu ya. Tapi kita menantang sekarang. Ayo, akte kelahiran dicari. Nah, ini membahas tentang yaitu Roy Suryo ya. Nah, kemarin ini membahas yaitu tentang ijazah. Nah, sekarang ini mau meneliti yaitu tentang akte kelahiran. Dan nanti apa lagi nih akan meneliti apa lagi nih? Bisa SIM, KTP, ya juga nih lahirnya ini dokter atau dukun. Kemarin dia itu nyarinya ijazah. Sekarang sampai akte kelahiran.
Setahu saya pada tahun 1961 itu, saat itu yang menggunakan akte kelahiran itu hanya minoritas, karena rata-rata pada tahun 1961 itu rata-rata pakai surat kelahiran ya. Ini bentar lagi bisa-bisa si Panci bilang gini nih, dulu waktu Pak Jokowi itu lahir itu pakai bidan apa dukun bayi gitu. Kalau pakai bidan berarti palsu, karena zaman itu bidan itu jarang dan yang banyak adalah dukun bayi. Mungkin si Panji ini juga akan menanyakan, Pak Jokowi itu manusia asli atau palsu? Terus kalau asli di mana? Mengubur ari-arinya. Kalau dicari di situ nggak ada, maka pasti dia akan bilang Pak Jokowi ini palsu. Asu. Itu aja kok pendukungnya bilang maju terus Pak Roy Suryo, Anda mewakili rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Rakyat yang sakit hati. Kemarin pas Pak Jokowi itu mau lapor di Polda Metro Jaya, Panci itu mengatakan bahwa mobil yang ditumpangin Pak Jokowi itu nggak bayar pajak. Nah, mungkin juga nih dulu waktu Pak Jokowi itu lahir, itu pasti juga akan ditanyakan, bayar pajak listrik nggak? Mana rekeningnya? Padahal waktu itu masih zamannya Sentir atau Petromak, belum ada listrik. Kalau begitu, coba deh si Panci ini tunjukin akte kelahiranmu ada apa enggak. Jangan-jangan lo ini meletak sekolah tuh. Dia dan pendukungnya itu selalu bilang, tinggal tunjukin ijazahnya aja, dah masalah selesai. Tapi kemarin Pak Jokowi kan udah menunjukkan tuh di Bareskrim dan di lab secara forensik ijazahnya palsu atau asli, dan ternyata hasilnya asli. Dan Pak Jokowi sendiri juga sudah mengatakan bahwa beliau itu akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Kalau menurut saya mending nggak usah ditunjukin aja Pak, biar mereka dan antek-anteknya itu kejang-kejang berkelonjotan. Model-modele Panci iki nek jembute metu ning nggon cangkem ngono iki opongane ra iso dicekel. Blogok. Asu. Nah, itulah komentar dari Bang Klik Ketiti yaitu tentang Panci. Dan untuk video selanjutnya, nah ini lebih menarik lagi. Nah, untuk yang dibahas yaitu masih tentang ijazah. Nah, tapi ini lebih menarik lagi. Nah, karena di sini ada ini praktikal yaitu Pitra. Nah, di sini ada Roy Suryo, terus ada Kurnia. Nah, dan ini Ibu Kurnia ini lagi marah-marah ini ya. Dan Suryo juga. Nah, yaitu tentang dikeluarnya ini ya borgol. Oke, kita lanjut aja di videonya. Jadi jangan terlalu dini juga menyimpulkan dan menyalahkan Bareskrim Mabes Polri, karena yang gaduh ini antara kalian. Lemparannya ke polisi gitu loh. Jadi polisi mau tidak mau harus melakukan penyelidikan atas permintaan daripada teman-teman melalui laporan Dumasnya. Oke, Bung Aiman, saya ingin panggil Bang Roy juga. Jadi tolong ditunjukkan tadi yang identik-identik tadi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Mas Roy. Ijazahnya tadi. Karena yang 4 tadi. Ya. Ini lagi mau menerangkan. Nah, ini Roy Suryo ini menyela ini. Mempertanyakan tentang si Pitra ini sebagai apa di sini, sebagai kuasa hukum atau apa. Nah, kalau bukan sebagai kuasa hukum, mending duduk di depan sono. Oke, Jadi sebelum lanjut satu aja pertanyaan. Tunggu dulu. Bang Pitra ini selaku kuasa hukum nggak?
Saya praktisi. Loh, Praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum Enggak. dan prakteknya. Legal standingnya apa? Tunggu Legal dulu. standingnya Anda Oh, bicara saya soal bebas. apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh, jelas. Oh, saya berhak untuk berbicara. Anda berarti Salah. melarang saya untuk berbicara. Anda meminta demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya Jadi jelas tunggu di sini. Jadi Kalau karena harusnya- memang Bung Aiman. Harusnya Bang Pitra itu dulunya sana dong. Ya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol apa ya. nih? Tolong- menunjuk ini nih. Tolong Jadi, diborgol sendiri tangannya ini, sendiri. ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Ini nggak terima ini. Ada yang nggak terima ini kalau Bang Pitra ini bawa borgol ini. Ini si Kurnia ini, si Ibu Kurnia ini nggak terima ini. Lihat ini. Kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. ini. Kan ditunjuk. Sama sebagai Itu wayang saya pakai borgol nih. pelapor dan juga Ini sebagai- tunggu dulu. Tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Pak Ramadan ya. Mohon maaf, Anda Anda tadi ini tidak dengan memberikan wayang. tuntunan yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda yang baik ini. teatrikal. Tolong, Di Anda mana simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang? itu. Saya bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam setuju. situ. Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah saya? Enggak, tapi Tidak Anda pantas. situ. Tidak pantas. Anda Gimana? tidak Ini kok nggak adil? Saya Anda dianggap dianggap intimidatif. Ada Wah, izinnya nggak? intimidatif. Ada izinnya nggak? tidak di atas hukum. Ada izinnya nggak? Borgol ini? Borgol ini ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini Bung borgol Aiman, siapa ya. ini? Jangankan saya, Satpam aja bisa pegang ini. Coba cek Satpam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara, Ya, jaga jadi- etika. Jadi, hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kamu berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya sudah. saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke, nggak apa. Oke. Borgol kan gitu. Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Jadi Anda yang sudah pertama, mulai menjadi penjahat dengan Ya, begitu ya. Sama pengacara, Boy. kamu diam dulu. Ini Nggak usah bagaimana menguasai kamu, nih, kita kalian sama-sama ini? pengacara. Ini, Adab nih, Anda lihat nih. tekankan. Ya, oke. Ini Oke, kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau Eh, tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga bisa Ini seperti Anda ya. sekali Ya. Mereka ini ya merasa takut atau merasa tersinggung dengan keluarnya borgol. Dan ini lebih seru lagi lah. Ini teman kreator kita Om Parpila akan membahas itu tentang video ini. Oke, kita lanjut aja. Jadi kita udah bisa lihat kan bagaimana kayak Roy Suryo itu dengan tidak segan-segan ya menyuruh ya lawan debatnya menyuruh untuk duduk di bawah. Artinya apa? Ya Roy Suryo sudah menganggap bahwasanya rakyat bersuara itu memang menjadi kerajaan buat dia. Karena dia selalu diberi panggung. Jadi kalau orang sudah kebiasaan diberi panggung, jadi dia udah nganggap rumah sendiri. Kalau sampai ini datang ke rumah awak contohnya kan, masuk aja Mas Roy, anggap aja rumah sendiri ya. Betul-betul dicucinya piring. Dipelnya rumah. Setelah itu apa disetrikanya baju. Datang lawak ya kan, Mas Roy, nggak boleh kayak gitu loh Mas Roy kan tamu. Loh, tapi katanya anggap aja rumah sendiri. Di rumah aku juga sering kok cuci piring. Aduh, ya lihat ini modelnya si Kurnia, iya kan? Begitu ditujukan borgol, trauma dia. Mana izinnya? Sekarang itu banyak itu security minta sama security ada itu borgol, ada. Nah, jadi di sini ya Mas Pitra sebagai praktisi ya dipertanyakan si Roy Suryo masalah legal standing. Jadi orang ini betul-betul manusia-manusia yang nggak pernah ngaca. Dia legal standingnya sebagai peneliti katanya. Kami kan sejelas kami peneliti. Sekarang begini ya, kalian itu yang apa yang kalian teliti? Yang kalian teliti itu masalah ijazah palsu ya. Kalian apakah punya surat tugas? Ya, apakah kalian punya surat tugas atau surat perintah untuk melakukan penelitian? Katakanlah dari pihak kepolisian. Enggak kan? Sedangkan untuk meneliti pupuk kandang aja pun juga kalian harus punya surat perintah dari laboratorium. Berarti penelitian yang kalian lakukan itu ilegal. Mempertanyakan legal standing seorang praktisi hukum enggak aja kau Roy. Sebentar lagi hancur panggungmu itu. Perhatikan, hancur panggungmu itu. Perhatikan, ku bilang hancur. Ya, jadi itu masalah wayang. Ya, aku rasa nggak ada yang lagi mau kita bahas masalah wayang dan juga masalah borgol ya. Ini dia lagi nih. Nih, ini kita lihat ini pengakuannya betul atau enggak ini. Si Kurnia ini.
Kami banyak menerima fitnah di mana-mana ya. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi di luar sana orang-orang yang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya, menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya, ada orang-orang yang membiayai kami, kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam itu ya. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat tidak pernah menerima dan ketika kami berangkat ke Yogyakarta dan Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri ya, membayar ongkos dan bukan berbus-bus, hanya satu bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini ya. Jadi saya mohon maaf, memang saya tunggu pembicaraan ini. Saya tergoda untuk menanyakan, Ya. kenapa kemudian energinya begitu besar untuk mengejar ijazah Pak Jokowi? Baik, itu ada penjelasannya. Isinya nenek-nenek, kakek-kakek. Ya karena memang nenek-nenek, kakek-kakek itu otaknya yang bisa kalian belokkan. Itu yang pertama, baru yang kedua yang nggak kerja. Ada nenek-nenek sama kakek-kakek yang nggak kerja. Ya itulah yang kalian bawa itu yang nggak produktif itu. Siapa di depan? Di depan siapa? Rizal Fadila. Udahlah Kurnia, ya nggak usah main-main apa namanya, main kucing-kucingan kita. Kalau terima-terima aja. Ya, nah sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi serangan kepada Bapak Joko Widodo dan juga kepada Bapak Gibran, ingat ya, ingat. Tujuan utamanya bukan kepada Bapak Joko Widodo dan juga bukan kepada Bapak Gibran, tapi kepada Bapak Prabowo. Mungkin mereka sekarang ya bermanis-manis kata kepada Bapak Prabowo ya, mereka berusaha meyakinkan bahwasanya Bapak Prabowo ya bisa bekerja tanpa mereka berdua gitu. Nah, ketika Bapak Prabowo sudah kehilangan kepercayaan terhadap Bapak Gibran, terhadap Bapak Joko Widodo dan terhadap orang-orang yang masih loyal terhadap bangsa ini ya, mulai disitulah mereka masuk. Mulai di situ mereka masuk. Nah, inilah yang mereka berusaha ya untuk kuasai DPR, kuasai kementerian, kuasai BUMN ya. Dan mulai disitulah mereka juga bisa saja mereka kuasai TNI dan juga Polri. Nah, mulai dari situlah mereka akan ganggu, mereka akan rusak pemerintahan Bapak Prabowo. Karena apa? Ya, karena Bapak Prabowo ya melanjutkan setiap program-program yang baik dari Bapak Joko Widodo. Yang paling utama adalah hilirisasi. Karena apa? Hilirisasi ini adalah yang paling merusak dan juga daya gempurnya terhadap bisnis-bisnis nakal itu sangat besar. Contoh ya perusahaan migas ya, kalian sudah tahu kan ya, beberapa waktu yang lalu itu anaknya Riza Khalid ya, bisa dikatakan dia bukan mafia, bisa katakan kalau untuk sekarang aku nggak berani bilang mafia, dia itu adalah juragan minyak ya. Tapi ada juga sih beberapa yang bilang mengatakan bahwasanya dia itu mafia migas ya. Terbukti ya kan apa yang dikerjakan anaknya. Nggak mungkin orang tuanya nggak tahu apa yang dikerjakan anaknya. Mungkin saja juga yang dikerjakan anaknya itu yang modalin orang tuanya. Bisa. Tapi di sini Bapak Prabowo ya sudah menyatakan perang dengan mafia migas, mafia tambang, mafia sawit, mafia apapun itu ya. Bapak Prabowo sudah menyatakan perang kepada mereka. Makanya ya mafia-mafia ini dulu sebetulnya ada di lingkaran Bapak Prabowo waktu mencalonkan diri mungkin ketika tahun 2014 dan 2019, berharap mereka bisa menjaga atau mengamankan bisnis mereka ketika Bapak Prabowo sudah naik menjadi presiden kan begitu. Nah, sekarang Bapak Prabowo mengalihkan perhatiannya, Bapak Prabowo sudah mengalihkan ya pikirannya bukan lagi untuk berbicara kekuasaan, tapi untuk kesejahteraan rakyat. Dan terlebih lagi Bapak Prabowo sekarang sudah disadarkan. Kita bisa lihat kan, waktu tahun 2014-2019, Bapak Prabowo kelihatan bagaimana temperamennya, bagaimana emosinya, bagaimana meledak-ledaknya. Karena apa? Di sekelilingnya itu ada orang-orang yang memang punya niat busuk, yang memang punya niat untuk sekedar mengamankan bisnisnya. Ya, bisa dikatakan niat-niat pribadi, bukan niat-niat kebangsaan lagi. Nah, sekarang Bapak Prabowo sudah berubah. Kapan Bapak Prabowo berubah? Ya, semenjak tahun 2019, semenjak beliau itu diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Dan uniknya, ya, Bapak Joko Widodo sudah bisa melihat, ya, Bapak Joko Widodo melihat, ya, bagaimana orang-orang di belakang Bapak Prabowo ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya, ya. Oleh karena itu Bapak Joko Widodo untuk stabilitas negara, ya, beliau mengambil tindakan merangkul Bapak Prabowo, menarik Bapak Prabowo sejauh mungkin daripada mereka.
Akhirnya berhasil ya. Dan Bapak Prabowo kita lihat sendiri bagaimana beliau mengakui bahwasanya Bapak Joko Widodo itu adalah guru politik beliau. 5 tahun itu bukan perjalanan yang singkat. 5 tahun itu bukan perjalanan yang remeh-temeh, bukan. Tapi di situ sudah mulai terbangun chemistry, sudah mulai terbangun kepercayaan, ya, sudah mulai terbangun persahabatan, atau mungkin sudah terbangun kekeluargaan. Ya, nah, oleh karena kedekatan yang sangat luar biasa ini, ya, disitulah Bapak Joko Widodo meletakkan kepercayaannya, ya, dulu, ya, ketika Pilpres 2024 kemarin itu, makanya beliau itu lebih percaya Bapak Prabowo, ya, menjadi presiden dan wakil presidennya adalah Ganjar dari PDIP. Artinya apa? Bapak Joko Widodo sendiri ini mempunyai mempunyai niat, ya, betul-betul ingin membangun bangsa ini dengan merangkul semua elemen, kan begitu. Makanya beliau rangkul Bapak Prabowo, beliau rangkul juga dari PDIP, kan begitu. Walaupun saat itu PDIP sudah punya ancang-ancang untuk membuang beliau, kan begitu. Nah, masalahnya kemarin PDIP dengan egoisnya, ya, berharap bahwasannya Ganjar itu akan bisa memenangkan kontestasi, padahal zong. Nah, itu dia. Nah, sekarang, ya, mafia-mafia migas itu melihat, ya, ada kemungkinan besar bahwasanya bisnis mereka akan mati, ya, bisnis mereka akan hancur kalau Bapak Prabowo masih mempertahankan hilirisasi. Ya, Bapak Prabowo masih mempertahankan kepercayaan yang diberikan Bapak Joko Widodo. Ya, Bapak Joko Widodo itu memberikan estafet kepemimpinannya kepada Bapak Prabowo. Aku dalam tanda kutip mengambil kata memberikan tongkat estafet, ya. Itu pasti beliau sudah berpesan, Bapak, hati-hati, ya. Mafianya ini. BUMN yang dikuasai mafia ini. Kementerian yang paling rentan itu ini. Kementerian yang harus digenjot itu ini. Politisi yang harus Bapak hati-hati itu ini. Di TNI begitu juga, Bapak. Orang yang setia itu ini. Di kepolisian, Bapak, orangnya ini. Semua pasti diberitahu oleh Bapak Joko Widodo. Baru ini ada presiden, ya, itu bisa dikatakan ada masa peralihan itu yang sangat smooth baru ini, gitu loh, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, ini mengancam mengancam kehidupan mereka para mafia. Nah, mereka masuknya lewat mana? Kalau mereka terang-terangan perang dengan negara, contohnya angkat senjata, nggak mungkin, ya kan? Atau mereka sewa preman, nggak mungkin, ya. Makanya mereka mulai masuk, ya, lewat politisi-politisi yang bisa dibayar, akademisi-akademisi yang bisa dibayar, ya. Setelah itu praktisi-praktisi hukum yang bisa dibayar, pengamat-pengamat politik yang bisa dibayar, ya. Setelah itu pentolan-pentolan mahasiswa yang bisa dibayar. Ya, dan juga Bapak Prabowo sendiri pernah mengatakan lewat Hasan Nasbi, ya, perhatikan saja setiap gerakan-gerakan yang mencoba-coba untuk mengganggu jalannya pemerintahan, mencoba mengganggu stabilitas negara, itu bisa dikategorikan sebagai musuh negara, dikategorikan sebagai pengkhianat, dan itu bisa dikategorikan antek-antek asing. Ya, itu dia. Jadi kalau seperti ini, ya, ini bergulir sudah lama loh. Ini bukan baru seminggu 2 minggu, udah lama, ya. Apakah nggak ada yang mendanai? Nggak percaya kami, ya. Masa seperti itu mereka ngototnya, gitu loh. Ya, seperti Boni Hargas juga mengatakan, apakah mereka nggak tahu ijazah Bapak Jokowi asli? Tahu. Cuman ini dipermainkan, ya. Ini dijadikan sebuah permainan supaya apa? Supaya ada bahan, gitu, ada materi. Karena gini, ya, kenapa harus ijazah palsu? Karena penyakit Bapak Joko Widodo nggak ada, korupsi nggak ada, nepotisme nggak ada, ya, penyelewengan undang-undang nggak ada, penyelewengan kebijakan nggak ada, ya, cuman dari masalah ijazah palsu ini aja. Makanya aku pernah katakan sama kalian kan, Rismond dan juga yang lain-lainnya, kalau nggak ditahan ini secepatnya, ya, pasti mereka akan berangkat lagi kepada isu lainnya, itu pasti. Mereka sudah persiapkan ini dengan matang, gitu loh, bayarannya gede. Ya, itu aja dari Opung Parbilak. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, itulah keseruan-keseruan video-videonya. Nah,
dan juga penjelasan dari teman kreator kita yaitu Opung Parbela. Nah, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.